Kita yang pol-polan lah. Bro, nggak cocok. Gimana, Bang? Mumpung ini minum terus ya ada seksi juga seperti itu kan, kayak orgy party ya kan? Kayak gitu kan. Itu ada ekstrim sih. Mana? Jadi gini ya. Gimana sih namanya orgy? Ada, Ada. Kemana-mana ada. Oke, pokoknya kalau orang nggak tahu udah nggak usah tahu. Tapi maksud gue gini, pesta pora itu adalah pesta, kalau gue baca ya di translationnya jangan lupa gini, pesta yang itu get out of hand. Ya, misalkan apa? Pesta tadinya misalkan tadinya cuma bachelor's party atau pesta ulang tahun, tiba-tiba manggil tiba-tiba Kenapa lu nggak bilang panggil Pizza Hut? Itu orang nggak bisa. itu Elton, kalau itu Elton panggil kita nggak apa-apa but it's true, itu betul ya. Banyak minum ya. Terus tadi yang dibilang orgy, ternyata di zamannya Paulus itu ternyata juga ada. Tapi si Paulus itu ngomong itu dengan sopan, pesta pora. Dulu gue nggak ngerti, gue pikir kenapa sih pesta nggak boleh gitu ya. Tapi ternyata pesta pora itu that means you have fun, but in an indecent manner. Partinya tuh udah terlalu. Nah itu juga ya perbuatan daging. Yang mungkin gue mau namanya sedikit ya. Nah, kita tuh jadi ada pesta, ada celebrate, ada perayaan. Ya. Jadi di dalam Alkitab itu yang mengadakan pesta itu justru orang-orang yang nggak beriman. Di dalam Perjanjian Baru cuma Raja Herodes mengadakan pesta. Jadi beda pesta, beda perayaan. Kalau kita ulang tahun kita merayakan perayaan. It's a celebration. Kita hari Minggu kita celebration. Ketemu sama-sama kita merayakan kemenangan Tuhan. Kita selamatan lulusan kuliah kita perayaan. Beda sama party. Kalau party itu sudah self-centered, nggak ada Kristus di tengah-tengah. Gitu. Mungkin pesta pora itu jadinya pesta yang over atau ada Kristus. Pesta aja di dalam kitab itu kata-kata itu sudah negatif. Di dalam kitab. Pesta pernikahan. Nah, itu namanya wedding celebration. Oh. Nah, jadi ada bedanya antara pesta dengan perayaan. Oke, it's not about the words ya. Ini jadi ngomongin gue nanti mau pakai wedding celebration gitu. Tapi kan ada orang Amerika itu di Amerika ada mereka tuh jadi gini, pesta itu diasosiasikan dengan I can do anything I want in there. Iya. Juga itu kesempatan gue bisa bikin dosa sekali dan gue nanti gue bisa lakukan. Iya. You know, itu loh. Asosiasinya pesta itu ke sana. Jadi ya kalau perayaan ulang tahun, pesta ulang tahun itu kan ya which is a matter of work ya. Tapi intinya di situ. Oke, kita mau baca. Gue mau kita baca sama-sama yang 21B aja ya. Kita baca sama-sama. 1, mulai dari terhadap semuanya. Oke, 1, 2, 3. Terhadap semuanya itu, aku peringatkan kamu seperti yang telah aku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ya. Ini serius. Bayangin, dia nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi gini, kalau bisa di NLT-nya itu di Inggrisnya dibilang gini, who bukannya melakukan, tapi practice. Practice artinya dia melakukan terus menerus, itu dia hidup terus di dalam itu. Jadi gini, kalau misalnya hari ini saudara, engkau tadi kita kan dengar ya, terus kita bilang, waduh, gue kayaknya ini udah gue lakuin, ini gue juga udah, mungkin kayak Zain tadi bilang, gue semuanya itu ada dulu. Ya. Gue juga banyak sih, kalau misalnya mau dibilang, dulu gue juga ada dari beberapa. Nah, jadi gini, bukannya berarti gue nggak akan masuk kerajaan Allah, bukan. Tapi firman Tuhan itu dia bilang barang siapa yang practice, yang melakukan itu terus menerus, dan dia nggak pernah menang, dia nggak pernah matikan ini dalam hidup, dia akan dapat bagian dari kerajaan. Ya.
Kenapa gue bagiin ini hari ini? Karena gini, satu, gue ngerasa Tuhan memang mimpi suruh gue share. Nah, itu pertama. Tapi kedua gini, hari-hari ini gue cukup sedih kalau ngeliat ya anak-anak Tuhan gitu ya. Mereka itu mengaku anak Tuhan, tapi mereka itu hidup dalam perbuatan daging, hidup oleh daging. Dan saudara tahu, di survei sama satu lembaga Kristen, di survei gitu, apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Guess what the survey results say? 86% is not different at all. Bayang 86%. Jadi jangan kita puas kalau kita dengar, wah provinsi ini udah dengar Yesus, ini udah berapa ratus ribu orang terima Yesus. Guys, you having a Christian religion in your KTP doesn't mean you're a Christian. You go to church every Sunday or every day. Mungkin kalau kita punya teman atau siapa gitu yang ngajakin kita ke gereja persekutuan, kita datang tiap hari. Does it make us a Christian? No. Gue tuh denger ini, gue sangat sedih dan gue nggak mau kita di tempat itu kita we are no different from the world. Ya. Yuk kita buka, balik lagi ke roh Tuhan ya. Tadi itu tentang perbuatan daging ya. Kita cek diri kita. Habis ini kita akan berdoa. Tapi gue mau share tentang ini yang lebih penting. Ya. Tuhan itu nggak pernah cuma ngomong tentang masalah, tapi Tuhan itu selalu Tuhan yang baik, amin. He always gives the solution. Yeah. The solution in God's eyes is not heaven. Kita mungkin pikirnya, gue udah terima Yesus, gue masuk surga, semua masalah selesai. No. When God gives a solution, He gives a solution itu sampai tuntas. Tuhan itu kasih kita solusi yang tuntas. Artinya, sampai seluruh hidup kita, Tuhan mau ubahkan. Amin. Tuhan mau ubahkan seluruh hidup kita. From the inside out, Tuhan mau ubahkan kita. Caranya gimana? Dengan roh Tuhan. Nah, kita baca di ayat 9, mulai. Tadi lanjut. Roma 8 ayat 9. Mulai dari Elton. Elton tadi udah ya? Erik. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke, saudara, waktu kita baca, saya mau kita nangkap gini ya. Apa ada 5, seenggaknya 5 yang saya temuin. Ada 5 fungsi dari roh Tuhan. Ada 5 kuasa roh Tuhan yang bisa bekerja dalam hidup kita. Ya, coba temuin ya. Oke, lanjut. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berbuta, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu melakukan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan untuk membuat kamu menjadi anak lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita disebut ya atau ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dalam roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke? Amin? Oke guys, apa? 5. Ada 5.
Oke, yang pertama, Roh Tuhan itu untuk apa? Supaya kita menerima Kristus, ya. Itu jelas ya. Kita di sini semua menerima Yesus karena ada pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup kita, ya. Kedua, coba kita lihat di ayat yang ke Oke, di sini kurang jelas memang di bahasa Indonesia. Tapi dibilang gini, kalau di NLT itu dibilang to make us right with God. Ya, Roh Tuhan itu membuat kita itu mempunyai hubungan yang bukan hubungan. Jadi membuat kita itu status kita itu di hadapan Tuhan itu kita itu diampuni, kita itu dibenarkan, kita itu second point is to make us right with God. Ya. Di NLT-nya sih dibilang to make us right with God. Ya. Artinya gini, siapa yang kita seringkali gini, kita mau bangkit, saudara pernah sih terikat, perbuatan dari kita kan mengikat, kita terikat, misalnya terikat sama apa? Pornografi. Tiap kali mau bangkit 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia seorang jatuh pornografi, dia hitungin berapa hari dia menang, ya. 1 bulan, 2 bulan, akhirnya dia jatuh lagi. Kenapa dia jatuh lagi? Dia mulai malas sama dulu, dia mulai malas cari Tuhan, dia mulai malas ikut persekutuan, perkumpulan, dia kira nggak ada gunanya lah, gue ini orang berdosa, gue ini orang berdosa. Nah karena itu Tuhan itu baik. Tuhan itu bilang apa? The Spirit of God makes us right with God. Ya, makes us right. Artinya apa? Kita nggak perlu lagi ada rasa takut karena Dia yang membenarkan kita. Sekalipun kita tetap jatuh, sekalipun kita gagal, Yesus itu bilang ini, I make you right. I make you right. Bukannya you make yourself right, but I make you right. Jadi Tuhan tetap membenarkan kita. Ya, ini penting bro. Ini penting sekali. Selama orang itu dia terus tertuduh, dia bilang, aku ini nggak layak, aku ini nggak layak, aku ini nggak layak. Dia nggak akan pernah sebenarnya. Tapi ketika dia tahu Tuhan melayakkan aku, memang aku nggak layak, tapi Tuhan melayakkan aku. It's okay between God and me, it's okay. Saat itu dia baru ada kekuatan untuk dia bangun. Oke. Number 3, cepat ya. 5 menit gue selesai. Number 3, dibilang, nah ini di ayat 11 dibilang, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Nah guys,